Mami ada tanya ngurunya. Long hanapeng nekuhan mungkin. Dom urang mekat gulai. Dom urang yang kadang-kala sesuap nasi mereka tidak mampu menjaminnya pada hari-hari kehidupan mereka. Tetapi karena punya minat dan sangat tinggi antusiasnya untuk berkorban sehingga terwujud. Maka orangnya cukup nestapa dan nista gedanya orang Syiklun sudah punya kecukupan hidup di kota Loksmawe. Kita ngopi setiap hari, berbagi dengan kawan setiap waktu, berbungkus-bungkus rokok yang kita hisap. Tetapi saat menjelang Aidil Adha, nama kita tidak tercantum dalam list orang-orang yang berkurban pada hari raya Aidil Adha ini. Ingat apa kata Rasul, fala yaqribanna musallana. Jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Marilah sama-sama di awal perjumpaan kita pada siang yang berbahagia ini kita memuja dan memuji Allah empunya alam semesta. Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa hidup dalam bulan Syawal. Semoga Allah akan senantiasa menjaga kita dalam istiqamah di jalannya, istiqamah dalam agama yang mulia, yakni agama Islam. Semoga satu waktu pun Allah akan menentukan nasib kita untuk bisa hilang dan pergi dari dunia ini dalam kondisi husnul khatimah. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan keharibaan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang sangat dermawan, melebihi dari angin yang berhembus. Beliau sangat memprioritaskan ibadah bersedekah, termasuk salah satu ibadah yang sering dilakukan dalam hari raya Aidil Adha nantinya, yakni berkurban. Dalam catatan sejarah, Nabi Muhammad adalah pribadi yang sangat gemar berkurban di jalan Allah, lebih-lebih dalam hari raya Aidil Adha nantinya. Selawat dan salam kita hantarkan kepada al dan keluarga sahabat beliau sekalian yang telah memberikan kontribusi, dedikasi, pengorbanan, sumbangsih terbaik mereka untuk Islam, agama yang kita cintai, sehingga dengan berkat perjuangan para sahabat membantu Rasul, para keluarga Nabi Muhammad membantu dan menyokong perjuangan Rasulullah, sehingga Islam itu hadir dalam relung hati kita bersama yang berada di bawah Masjid Syuhada yang mulia ini, hamba Allah. Kepada para alim ulama, ulama mutaqaddimin yang sudah terdahulu dengan ilmunya mengantaskan keawaman dalam kehidupan kita, dan ulama-ulama mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, kita doakan semoga para alim ulama kita diberikan kesehatan untuk mampu memberikan ilmu kepada kita semua sehingga hilanglah awam dalam kehidupan umat manusia. Yang kami hormati Imam Syekh Masjid Syuhada Kampung Jawa, BKM, pengurus masjid, jamaah sidang solat Jumat yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu, insya Allah semuanya kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita awali pertemuan kita pada siang yang berbahagia ini dari sebuah ayat yang pernah difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar, yang bermakna bahwa maka solatlah kalian untuk Tuhanmu. Yang selanjutnya berudhiyah, berkurban di jalan Allah, layaknya yang sudah dilakukan oleh para anbiya sebelumnya. Sebelum kita menguraikan tentang bagaimana faedah dari ibadah kurban dan udhiyah itu sendiri, kita sangat paham betul hamba Allah orang Syiklun bahawa kalau kita mau membuka wawasan, kalau kita mau membuka mata, kalau kita mau melihat menggunakan penglihatan mata batin ataupun hati,
akan mendapatkan sebuah jawaban bahawa Islam ini hadir ke atas permukaan dunia, mengajarkan secara substansi kepada seluruh penganutnya, kepada seluruh orang-orang yang mengamalkan syariat Islam, apa itu pengorbanan dan perjuangan. Menyaurung Islam anti terhadap korban pada hari raya Aidil Adha, seolah-olah mereka belum sempurna mempelajari dan memahami Islam itu sendiri. Kenapa demikian? Dari semenjak kita lahir ditawarkan dan disuguhkan perjuangan dan pengorbanan yang tidak henti-hentinya. Mana contohnya Tengku? Wategekeun li Allah Ta'ala dalam Al-Quran, aqimus salat, dirikan salat, dan salat itu merupakan rukun Islam yang harus dan mesti kita kerjakan. Dalam sehari semalam diwajibkan kepada kita salat maktubah 5 waktunya, 17 rakaat, dan ada salat-salat sunnah lainnya. Saat dikemukakan oleh Allah melalui lisannya Nabi Muhammad, dirikan solat, apa maknanya? Ada di antara kita hamba Allah yang tengah sibuk bak kedai, yang sedang sibuk kita dengan aktivitas dunia kita, sedang kerja kita di kantor, sedang kerja kita di instansi tertentu, sedang kerja kita di satu wilayah, sedang melakukan aktivitas dunia. Tiba-tiba satu waktu menjelang zuhur dikumandangkan azan oleh muazzin dan bilalnya, hayya 'alas salah, berkumandang azan di surau, di masjid, di musalla, di menasah. Itu bermakna bahwa korbankan waktumu untuk mengerjakan ibadah solat. Maka implisit dari ibadah solat yang kita kerjakan hamba Allah tertera di dalamnya ibadah perjuangan. Kena ada dengar orang-orang gekun, lebih-lebih di zaman akhirnya, si at-at tak dengar suazan, golombe tak nikmati wate liho katruh wate asa. Artinya apa? Memang dituntut kepada kita untuk berjuang dan berkorban. Korbankan waktumu untuk mengerjakan ibadah solat. Maka substansi salah satu implisit daripada ibadah solat itu adalah mengorbankan kehidupan dunia kita, yaitu waktu yang kita miliki. Wate maghrib makin le orang mublau, makin toy iqamah maghrib makin le dagangan yang lagut. Lebih-lebih seperti bulan Ramadan dulunya, saat menjelang azan dikumandangkan iftar kita, saat itu antri para pembelinya. Maka disitulah Allah mengajarkan kita melalui waktu solat, ibadah solat, korbankan waktu dan aktivitasmu untuk jalan Allah. Yang selanjutnya, rukun Islam berikutnya adalah menunaikan zakat. Zakat fitrah dalam bulan Ramadan, zakat fitrah menjelang hari raya Aidil Fitri, itu merupakan sebuah aktivitas wajib. Zakat mal, zakat yang lainnya, kita panen daripada hasil zuru, hasil sawah, berikan zakat. Panen merupakan ada hasil dari tijarah, perdagangan kita, berikan zakat. Zakat itu sebuah ibadah yang tidak lekang dari perjuangan dan pengorbanan di dalamnya. Supaya ate urang-urang yang hana mampu berjuang di jalan Allah, mereka akan lari dan tidak mau mengeluarkan zakatnya, harta di jalan Allah. Tapi kalau orang-orang yang punya pemikiran dan punya pemandangan hati, mereka akan berkata, ini merupakan harta yang dititipkan oleh Allah, datang cukup hisab, terus jatah boh jaket, maka kita keluarkan zakat tersebut, pengorbanan. Menyatakan tauhan tadi, hana harta tanya meniaga, tamekat dari warung ke warung, kios, sehingga kita punya ruko yang luar biasa. Saat 1 tahun tiba, datang para amil zakat ikun, nyo tengku harta dron katruk jakut kajet bo. Kita yang punya pandangan iman yang sudah mantap akidahnya, yang sudah mantap pemahaman syariat Islam, maka tidak terasa kita keluarkan zakat. Itu merupakan pengorbanan semata-mata karena Allah. Kan cukup le urang kerit masa Khalifah
Abu Bakar, beliau memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Maka zakat ini merupakan ibadah pengorbanan semata-mata karena Allah. Kita keluarkan harta kita yang bisa dikonsumsikan oleh makhluk lainnya, termasuk fakir miskin di dalamnya. Itu semata-mata pengorbanan dan perjuangan karena Allah. Ibadah puasa yang baru saja kita laksanakan, bukankah itu ibadah perjuangan? Sangat banyak perjuangan di dalamnya. Tahan lapar kita dari mulai pagi hingga menjelang berbuka. Sangat banyak perjuangan. Dihadirkan cobaan-cobaan, menahan amarah, menahan nafsu, menahan kebengisan, menahan hana bagah-bagah bengih dalam bulan puasa. Artinya tahan lapar, tahan nafsu, mengkawal amarah, sehingga ibadah puasa itu adalah sebuah ibadah yang sangat dibungkus dengan perjuangan dan pengorbanan kepada Allah. Ibadah haji, dari semenjak kita mengorbankan harta, mengorbankan tenaga, tinggalkan kampung halaman, keluarkan tenagamu untuk musafir ke sana. Setiba di Mekah, setiba di Baitullah, kita melaksanakan ihram, tawaf, sa'i, wukuf di Arafah. Semuanya merupakan perjuangan dan pengorbanan sampai kita balik ke tempat, kembali ke kampung semula. Itu semua pengorbanan dan perjuangan. Maka wadega perintahkan oleh Allah Ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Artinya ada sebuah perintah untuk berudhiyah dalam Al-Quran dan dalam hadis. Ini bukan merupakan sebuah hal yang aneh. Hana hira nurun si'ilun. Wadega yuthia kameng be'ile ke ururaya Aidil Adha. Sebelumnya ada hajatan, syukuran, lahir anak dan wakikah. Yang selanjutnya kita menang tender, kita korbankan, kita kenduri. Sangat banyak. Apalagi dengan hari raya Aidil Adha. Nabi pernah gekun dalam sebuah hadis, man kana lahu sa'ah, siapapun yang punya kecukupan, yang punya harta, tiap minggu mereka ke Medan, tiap bulan bolak-balik ke Jakarta. Harta mereka banyak, mobilnya banyak, hartanya cukup, rumahnya megah, segala yang dibutuhkan dalam kehidupan mampu mereka wujudkan dengan lembaran rupiahnya. Mangkana lahu sa'ah, siapapun yang punya harta, kata Rasul, falam yudahi, tidak mau berudhiyah. Apa yang disampaikan oleh Nabi dalam titik penegasannya, fala yaqribanna musallana, jangan hadir mereka ke tempat sujud kami, jangan hadir mereka ke tempat solat kami. Coba bayangkan, menyojamun tanyo pernah udip masa Rasulullah. Nah harta handa temsi kurban, maka gekun le Nabi baik hadir bak masjid tempat kamu sembahyang. Nah kenapa tidak? Orang yang paling mulia dalam peredaran dunia ini berkata jangan dekat mereka ke tempat sujud kami. Kenapa? Karena orang yang pelit dan kikir tidak mau berudhiyah. Nabi Muhammad pribadi yang gasin gedanya tepu. Tetapi kalau kita lihat secara menyeluruh dan lebih mendalam, Nabi Muhammad itu tidak miskin. Hana orang yang mempusi kurban tip uro raya Aidil Adha. Tapi Nabi Muhammad semenjak disyariatkan ibadah kurban itu, beliau tidak pernah meninggalkannya. Dalam sebuah riwayatnya dalam uro-uro raya Aidil Adha itu, Nabi Muhammad nasi sirtu boh kibas. 80, 70 lebih, bahkan terus 80 boh kibas geti sidraw. Setelahnya dilanjutkan oleh Imam Sayyidina Ali. Kalau kita tanyakan hari ini, adakah orang yang lebih kaya dibandingkan Nabi Muhammad, yang mampu mengorbankan 100 kibasnya? Firtuk boh kameng punya bahasa gedanya, firtuk boh kebiri punya bahasa gedanya, gesi sidraw dalam hari raya Aidil Adha. Adakah saudagar-saudagar yang ada di kota Luxmawe yang sederajat dengan Nabi Muhammad mengorbankan hartanya? Saya rasa kalau kita lihat belum ada yang demikian. Artinya Nabi Muhammad ini bukan miskin sesungguhnya. Nabi Muhammad gasin pakon harta kan milik draw.
Nabi Muhammad Gasin seolah-olah beliau tidak mengkonsumsi harta tersebut sendiri, tetapi diberikan kepada fakir miskin, diantarkan kepada anak yatim, berbagi dengan tetangganya, berbagi dengan sahabatnya. Itulah yang perlu kita wujudkan dalam kehidupan ini hamba Allah. Uranya manteng masa kurang lebih 1,5 bulan ke depan. Apa yang tidak cukup, berikan 1 kali gaji kita untuk 1 ekor kibas, kita antarkan ke merbot masjid kepada panitia udhiyah yang ada di Masjid Syuhada dengan penuh keikhlasan. Tengku hana lelun fikir panjang menyelung nak mekurban lagi Nabi Muhammad, mungkin han mampu, tapi ada kecukupan. Hari ini saya punya harta, tiap bulan saya ada gaji di atas UMR, maka hari ini saya antarkan 1 ekor kibas untuk disembelih atas namaku. Lakukan hal tersebut dan itu tidak akan berat kalau kita sudah cinta kepada agama. Tinggal lun tuan urang silun sebagai motivasi. Nasidro urang tuha buat gemekat gulai. Beliau aktivitasnya tidak mewah-mewah sekali. Mekat gulai lang kampung. Tapi karena beliau mendengarkan kajian dari gurunya, berangkat yang sia kurban dan ibadahnya rutin, solat tidak tinggal, berkurban pada hari raya Aidil Adha. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad di Siratal Mustaqim, nantinya di Sirat akan dibantu kita dengan sebuah kendaraan yang sangat mulia. Beliau termotivasi sehingga dari semenjak mendengarkan ceramah tersebut, gecok dari hasil mekat gulai tersebut gekubah selama 3 tahun. Terus itun geploh caleng. Oh gebuka napeng kurang lebih 5 juta. Hana gepikir panjang, hana gemusyawarah dengan keluarga lain, gecok harta tersebut gejak bak gelanggang kameng. Gecok kameng geintat masjid untuk gesia kurban. Mami ada tanya ngoronyo. Long hana peng lekuhan mungkin. Dom muring mekat gulai. Dom orang yang kadang-kala sesuap nasi mereka tidak mampu menjaminnya pada hari-hari kehidupan mereka, tetapi karena punya minat dan sangat tinggi antusiasnya untuk berkorban sehingga terwujud, maka orangnya cukup nestapa dan nista gedanya orang syiklun sudah punya kecukupan hidup di Kota Loksmawe. Kita ngopi setiap hari, berbagi dengan kawan setiap waktu, berbungkus-bungkus rokok yang kita hisap. Tetapi saat menjelang Aidil Adha, nama kita tidak tercantum dalam list orang-orang yang berkurban pada hari raya Aidil Adha ini. Ingat apa kata Rasul, fala yakribanna musallana. Kalimat yakribanna gepake dengan taukid sakilah, artinya apa? Penekanan, bit-bit han gebi petau bak tempat sujud. Menyoranya mentang gekun li mumci. Nyo menyona urang kampung lung yang na harta hantim sia kurban, maka baik semayang jamaah pasti kita akan menyampaikan kepada tetangga lain, wah tatlung gelarang untuk semayang masjid li mumci. Coba bayangkan ini dilarang oleh Nabi dulunya. Maka mari hamba Allah, kita tanamkan azam dan niat dalam hati kita. Insya Allah dalam hari raya Aidil Adha ini nama kita akan tercantum sebagai salah satu orang yang berkurban udhiyah layaknya Nabi Muhammad. Kemana harta itu akan dibagikan oleh para panitia? Kepada anak-anak yatim yang terlunta-lunta hidup mereka, yang tidak tahu mencari sesuap nasi. Mereka kadang-kala dalam hidupnya tidak pernah makan daging. Tiba-tiba satu waktu ada kurban yang kita berikan kepada mereka. Senang dan tentram kehidupan mereka hingga menjelang akhir hari tasyrik nantinya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi saya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Yang perlu kita simpulkan dari narasi yang sudah saya sampaikan sebagai mau'idhah hasanah, sebagai penekanan, Islam ini mengajarkan kepada seluruh umatnya untuk berkorban dan berjuang dalam segala aspek kehidupan. Tidak hanya dalam aspek ibadah saja, dalam kehidupan biasa, dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan rutinitas aktivitas kita pun dituntut untuk berkorban dan berjuang. Ada sebuah ibadah yaitu khitan. Khitan itu sunnah Rasul, juga merupakan perjuangan.
Ibadah rukun Islam semua kental dengan perjuangan dan pengorbanan. Kalau ada hari ini orang yang belum terbuka mata pikirannya, mata batinnya untuk berkurban pada hari raya Aidil Adha, maka pastilah dia belum dekat dengan pemahaman Islam walaupun sudah berKTP-kan Islam. Yang selanjutnya, orang-orang yang punya kecukupan harta mereka dalam hari raya Aidil Adha tidak mau berkurban, maka Nabi melarang untuk kita sujud berjamaah bersamanya. Semoga hal tersebut tidak termasuk kita hamba Allah. Berkurbanlah, tanamkan azam hari ini. Insya Allah kalau kita punya niat, satu waktu akan terwujud dalam kenyataan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.